sehingga kita menjadi bersaudara dalam iman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, pujian terbaik dan pujian penuh keberkahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita pada Islam, menghantarkan kita kepada kebersamaan, menghantarkan kita kepada persaudaraan. Semoga persahabatan kita sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, bawa aku ke surganya. Ibu-ibu, segala puji bagi Allah yang telah menyatukan hati-hati kita. Umar bin Khattab mengatakan begini, Umar bin Khattab mengatakan, nikmat yang paling besar bagi seorang yang kemudian telah diberikan hidayah Islam itu adalah diberikan sahabat, diberikan teman yang baik. Ya. Jadi Umar sampai mengatakan begitu. Jadi seorang itu mendapatkan nikmat yang luar biasa. Tidaklah seorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Kata Umar, apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah erat-erat tangannya. Lalu kemudian Imam Syafi'i mengatakan juga, wahai saudaraku, jika kau punya teman sahabat yang soleh, maka peganglah dia, jangan kau lepaskan, karena mencari orang yang soleh itu, sahabat yang baik itu lebih sulit daripada melepaskannya. Melepaskan orang-orang yang baik itu lebih mudah daripada kemudian mempertahankannya. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi, ayat 28, Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, bersabarlah wahai kaum Muhammad, dan kita semua harus bersabar bersama orang-orang yang berzikir di waktu pagi dan petang. Ini orang yang berzikir pada waktu pagi dan petang itu bukan orang yang bukan orang sembarangan. Artinya mereka orang baik, tetapi tetap saja kita disuruh bersabar. Karena teman yang baik itu adalah bukan teman yang selalu membenarkan ketika dia salah, tetapi sahabat, saudara yang baik, teman yang baik itu adalah mengingatkan ketika dia keliru. Jadi kita harus paham semuanya. Ketika ada teman mengingatkan bukan karena benci, tetapi karena sayang. Jadi nggak usah baper banget gitu, ya. Di tangan kanan makanya. Ngerti kok isinya gunakan kiri ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan kemudian baper ketika saudara, karena teman, sahabat, saudara yang baik sampai ke surga adalah sahabat yang terus mengingatkan dia ketika kemudian dia lupa, memotivasi sahabatnya ketika dia mulai lemah. Sahabat yang kemudian menghantarkan kita sampai surga adalah mereka yang selalu memotivasi kita untuk terus beramal. Ketika kita melihat dia, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau ketemu orang mengingatkan kita sama utang, aduh kita. Kalau kita melihat teman kita itu, kalau kemudian mengingatkan, itu Asmaul Husna hadir ya, jaga hati oleh baperan gitu ya. Jadi mengingatkan kita tentang Allah seperti itu ya, bukan kemudian mengingatkan kita tentang dunia. Sahabat yang sampai ke surga adalah sahabat yang diikat, yang didasari karena iman, karena Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat yang bisa membawa kita sampai ke surga adalah sahabat yang persahabatannya bukan karena kemanfaatan dunia. Bukan kita ingin mendapatkan sesuatu dari sahabat kita, sesuatu itu sifatnya dunia. Kita bersahabat bukan karena sama-sama hobi, karena sahabat itu bisa karena hobi, bisa sama pekerjaan, bisa sama sesuku, bisa sama komplek, bisa sama kemudian pengajian, bisa sama kemudian sehobi mancing gitu ya. Bisa sahabat itu sama-sama satu kelas, sama-sama alumni sekolah, bisa. Tetapi kemudian persahabatan yang sampai kemudian di akhirat adalah persahabatan yang diikat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persahabatan yang ikhlas, persahabatan yang tidak ada tendensi apapun dari dunia ini. Wah, aku sama dia supaya gampang nih. Kalau kita sumbangan gampang nih. Wah, aku lebu asroyo soalnya pesertanya banyak, yang aku dodolan ekor laris manis, tanjung pimpul. Bukan karena memanfaatkan keduniawian, bukan karena kemudian kita ingin mendapatkan ke dunia, tetapi betul-betul niat kita bersahabat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian ketika ada rasa-rasa seperti itu, Suraya guys, jibah merah, Masya Allah kan sesuatu itu apa mana ya, harus dihilangkan seperti itu. Tadi PMC-nya tadi bilang ya, kesini bukan karena hadiah, bukan karena dunia, bukan karena manfaat yang kita dapat masalah dunia, bukan. Tetapi kita kesini karena Allah ya, karena kemudian Allah mempersatukan kita itu dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka kemudian sahabat yang kemudian, karena persahabatan ini dipandang oleh Islam itu luar biasa ya, sampai Rasulullah mengatakan agama seseorang itu bisa kamu lihat dengan siapa dia. Bayangkan. Jadi masalah persahabatan, pertemanan, persaudaraan itu bisa dilihat dengan siapa kita itu berteman. Kalau kemudian dia bertemannya dengan beda-beda tipis lah, beda-beda tipis soal apa lain, mesti kayak gitu. Senangannya kerjaannya nyekek botol, mabuk maksudnya, nyekek botol, mabuk ya, seperti itu. Kerjaannya tuli setiap hari, yang dipikirkan makan di mana, makan apa, ya besok makan siapa yang dimakan gitu ya. Nah, kalau temanannya sama seperti itu, yang kira-kira jadi seperti itu. Bahkan untuk masalah mencari persahabatan itu sampai mengatur agama kita. Teman itu kenapa? Karena mempengaruhi. Teman itu akan mempengaruhi, pengaruhnya begitu luar biasa. Sampai Rasulullah itu mengibaratkan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Yang kamu gak tunggu minimal ya dia lagi dodolan kena semprotan wangi nih, mulai dari wangi. Nah seperti itu, ikut ke bawah. Dan perumpamaan sahabat yang buruk, teman yang buruk itu adalah seperti pandai besi. Kamu nggak dekat-dekat, nggak kecipratan, tetap asapnya sampai ke bajumu, ke jilbab. Jadi sahabat itu adalah sangat penting karena ini masalahnya itu sampai akhirat, bukan hanya di dunia. Ya, maka kemudian lihat di telepon ibu-ibu semuanya, banyak nomor telepon di situ. Maka kemudian lihatlah siapa teman sahabat kita yang ini nanti sampai bisa memberikan syafaat kita kepada sampai di akhirat. Hasan Al-Basri pun mengatakan, kalau kau memiliki teman yang baik, pegang dia, karena dialah yang akan bisa memberikan syafaatnya kelak sampai nanti ketika menghadap Allah nanti di akhirat. Hadis Rasulullah yang sangat
Di akhir hadis itu, hadis yang sangat panjang itu, ketika semua sudah masuk, sudah dihisab, dihitung amalnya, lalu kemudian ini harus masuk mana, seperti itu, masuk surga, masuk neraka. Maka kemudian ketika orang-orang yang beriman, orang-orang yang kemudian mereka punya iman dan bersahabat, berteman, bersaudara saat di dunia ini, maka dia akan memohon segerombolan ikhwah, bahasanya di situ, sekelompok orang yang kemudian demo, minta sama Allah, ya Allah, dulu kami sholat bareng, puasa bareng, ngaji bareng, melakukan amal bersama, tapi aku belum melihat saudaraku, ya Allah. Maka kemudian Allah memerintahkan malaikatnya untuk mencari orang yang dimaksud oleh saudaranya tadi. Kita butuh, kita tidak bisa masuk surga itu dengan amal kita semata-mata. Terkadang kita itu menjadi baik karena kemudian diberikan kebaikan oleh orang lain. Maka kemudian inilah harus dipahami bahwa kita bersahabat tidak hanya di dunia, tetapi sampai kita bawa sampai di akhirat. Maka di dalam hadis itu dikatakan Rasulullah, sahabat, teman, jika kau tidak melihat di surga, maka mintalah kepada Allah untuk kemudian mencari, untuk memasukkan ke dalam surganya. Cari aku, minta kepada Allah. Seperti itu. Maka sahabat yang baik adalah ketika dia berjumpa, bertemu dan berpisah itu karena Allah. Dia mencintai karena Allah. Mencintai itu karena dia melakukan perintah Allah, dia cinta. Ketika kemudian dia membenci itu karena Allah. Bencinya bukan karena orangnya. Ketika dia melakukan kemaksiatan, aku gak senang loh kowe gibah kayak gitu, gak boleh. Nah, dikasih tahu. Seperti itu. Itu bentuk rasa cinta kita kepada Allah, kepada teman kita. Ini masih suasana Maulid ya, artinya Rabiul Awal. Ya, bagaimana kemudian kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka ikuti. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita mau mengaku cinta sama Allah, kata Allah, katakan Muhammad kepada umatmu, kepada hambaku, kalau kau mencintai aku, maka fattabi'uni, ikuti aku, suruh ikut Rasulullah. Dan Rasulullah itu luar biasa mengajarkan semua hal itu, karena memang wahyu dari Allah, dapat wahyu dari Allah mengajarkan kita untuk kemudian bagaimana semua ini kehidupan, bahkan kemudian di dalam persahabatan dan persaudaraan ini diatur dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita ikuti Nabi, maka kemudian kita akan dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah, tidak hanya dicintai, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni. Ali Imran 131. Itu Ali Imran 31. Dan Allah nyatakan wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya tanya ibu cinta tidak sama Rasulullah? Kita diperintahkan untuk kemudian cinta. Kenapa? Karena kita akan masuk surga bersama orang yang kita cintai. Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu datang? Kapan kiamat itu datang? Maka Nabi balik bertanya, tidak menjawab, karena Nabi memang tidak tahu. Apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Apa yang sudah kau persiapkan? Maka orang Arab Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan banyak hal. Aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah,
ibadahku tidak sehebat mereka. Tetapi ketika aku mencintai mereka, Rasulullah mengatakan engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Jadi kalau kita ingin masuk surga, cintailah sahabat-sahabat kita itu dengan tulus, lillah, karena Allah, bukan karena tendensi dunia. Ya seperti ini, Nabi mengajarkan seperti itu. Engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Kalau kita mencintai para ulama, kita mencintai Nabi, kita mencintai orang-orang soleh, maka kita akan bersama mereka. Maka sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan tentang Allah, mengingatkan tentang hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana harus kita lakukan. Ada lagi sebuah cerita, bukan cerita, tetapi ini riwayat. Seorang sahabat namanya Sauban datang kepada Rasulullah, melihat wajahnya, bentuk kecintaannya itu senang melihat wajah Nabi. Ya. Nabi itu semakin dikenal semakin dalam, semakin cinta. Kalau kita semakin kenal, semakin oke, borok ya. Nabi semakin kenal, semakin dalam, semakin kebaikannya itu tampak. Sauban ini datang melihat Rasul, terus pulang. Ketika pulang gelisah, datang lagi nemui Rasul. Terus waktunya pulang, tapi sampai di rumah gelisah. Kata Rasulullah, Sauban, kamu ngapain gitu? Ya Rasulullah, ketika aku jauh darimu, aku gelisah. Aku gelisah kenapa? Karena aku berpikir ketika aku nanti mati, aku gak bisa melihatmu lagi. Aku tidak bisa melihatmu lagi. Kalau engkau wafat, aku wafat. Siapalah Sauban? Surgaku pasti tidak sama dengan surgamu. Engkau pasti di tempat yang tinggi, maka mahmudah. Tapi siapa aku, Sauban? Pasti aku nanti di akhiratku tidak bisa melihatmu ya Rasulullah. Aku gelisah. Aku ingin ketemu engkau terus seperti itu. Lalu Nabi diam, nggak bisa jawab. Engkau ini Sauban ini ketemu aku apa nggak tahu, karena Nabi itu berkata sesuai wahyu. Lalu turunlah ini menjadi asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 69. Bagaimana kemudian persaudaraan itu begitu, Masya Allah, sampai kalau ketemu senang gitu, dan nggak cuma pengen di dunia saja, tetapi sampai di surganya pun ketemu. Maka kemudian surat An-Nisa ayat 69 itu, wa may yu'minu billahi wa rasulih, ya seperti itu. Seolah artinya itu gini, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Jadi kalau kita mau masuk surga, ya, maka kemudian taat kepada Allah, berikan nasihat tentang ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka kita akan bersama orang-orang yang kemudian tadi yang diberi nikmat. Ini sekaligus surat An-Nisa ayat 16 menjadi penjelas, menerangkan setiap kita baca di dalam surat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa jalan orang yang Engkau beri nikmat atas mereka? Di dalam surat An-Nisa 69 itu dijelaskan. Ini tafsir Quran dengan Quran. Di situ dikatakan mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Jadi kalau kita kemudian mau bersama orang, mau masuk surga, maka kita harus kemudian memotivasi, menasehati teman-teman sahabat kita
kita menjadi saling memotivasi untuk kemudian mengingatkan tentang ketaatan kepada Allah, tentang ketaatan kepada Rasulullah. Ya sedikit rempet-rempet karena Nabi Muhammad, karena kita masih maulid gitu ya. Ibu yakin percaya kepada Nabi kita Muhammad? Yang mantep. Percaya? Yakin? Beneran? Yakin yang dibawa semua benar? Yakin. Kalau percaya, beriman, yakin, maka berbahagialah. Berbahagialah kita semua yang iman, percaya, yakin kepada Rasulullah dan apa yang dibawanya. Kenapa saya bilang berbahagia? Karena kita dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, aku rindu kepada saudaraku. Wahai Rasulullah, kami saudaramu. Bukan. Kalian adalah sahabatku. Kalian hidup bersamaku. Kalian menatap, melihat wajahku, dan kalian beriman kepadaku. Kalian sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah sahabatku? Lalu siapa ya Rasulullah saudaramu? Saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku. Mereka hidup jauh setelah aku tidak ada. Mereka tidak pernah melihatku, tidak pernah hidup bersamaku. Tapi mereka beriman, meyakini, mengikuti apa yang aku perintahkan, apa yang aku anjurkan, mengikuti apa yang aku contohkan. Aku rindu kepada saudara-saudara. Jadi kita dirindukan oleh Rasulullah. Rindukah kita? Rindu kami padamu ya Rasul. Rindu tiada berabad jalan darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Masya Allah. Rindu kami padamu ya Rasul. Apakah kerinduan itu hanya dengan sebutan rindu? Dapatkah kami membalas cintamu yang luar biasa kepada kami dengan hanya secara bersahaja, secara sederhana? Ibu yang semoga Allah merahmati kita semua. Cinta Rasulullah kepada kita itu, maka kemudian ini saya ingin menanti terakhir itu mengingatkan. Kenapa kemudian? Karena kalau kita mau masuk surga, ya taat Allah, taat Rasul. Ikuti Rasul kalau memang kamu mau dimasukkan surga, mau dicintai oleh Allah dan diampuni dosa. Rasulullah dalam hidupnya, saat kematiannya, dan nanti hidup setelah kematiannya, itu yang diingat dan dipikirkan itu kita. Bagaimana mungkin kita tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan, tidak mencintainya? Karena kecintaan Nabi itu seperti di dalam surat At-Taubah ayat 128. Masya Allah, telah datang kepada kalian ya dari kaum, dari kelompokmu, dari golonganmu yang terasa berat dadanya itu memikirkan tentang kita. Iman enggak. Jadi kalau belum beriman itu Rasulullah itu mikirnya Masya Allah. At-Taubah 128. Yang memiliki roh, yang hatinya itu lembut
kita. Kalau kita belum beriman, Rasulullah itu sedih. Bahkan ketika ini berdarah ditimpungi, malaikat ingin menolong, kemudian dengan menjaga bukit, malaikat menjaga bukit itu ingin nolong Rasulullah membalas ya keburukan orang Taif. Rasulullah enggak, aku berharap darinya, dari keturunannya, anak keturunannya ada orang-orang yang beriman. Bayangkan, enggak mau. Rasa kasih dan sayangnya itu luar biasa. Maka kita pun harus meniru Rasulullah itu. Jadi kalau mau ngasih tahu teman, mengingatkan teman, itu bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang. Karena orang kalau sudah benci dulu ngomong itu beda sama orang kalau sayang. Kan gitu, nggak akan mempermalukan. Ya seperti itu. Nabi Muhammad itu ketika mau meninggal, itu pun kita yang dipikirkan. Ketika malaikat maut sudah waktunya menjemput Rasulullah, lalu Rasulullah mencari Jibril. Jibril mana? Aku mau tanya, karena Jibril yang sering bertemu dengan Rasulullah, menyampaikan wahyu. Jibril mana Jibril? Jibril, kabar gembira apa? Setelah aku nanti menghadap Allah. Tenang ya Rasulullah, surga bagimu, jaminannya surga. Oh iya, aku masuk surga. Bagaimana dengan umatku? Ya kan, mau meninggalnya, mau wafatnya, kita masih dipikirkan umatku di mana. Kalau aku di surga, umatku di mana? Terus Allah mengatakan, katakan Jibril kepada Muhammad, Allah, umatmu ya Nabi, sebelum umatmu semua masuk surga, maka umat-umat yang lain tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Maka di situ Rasulullah, aku sudah tenang. Oke, sekarang aku mau menghadap Allah. Kan seperti itu. Ketika mau menghadap Allah, Fatimah membisikkan, wahai ayah, Abi, nanti kalau di akhirat aku pengen ketemu engkau di mana? Wahai ayah. Ketika kemudian kan Fatimah nangis ya Bu ya, tapi terus Rasulullah membisikkan, setelah aku wafat, orang yang paling dekat menyusulku adalah engkau. Jadi dikabar tersenyum. Fatimah tersenyum Bu, dikabarin mau bentar lagi meninggal, tersenyum. Apa idealnya bergedenya? Aduh siap ya, siap kan? Ketika kemudian nangis dibilang nanti sebentar kerabat dekat yang menyusulku cepat itu engkau. Nah tersenyum. Wahai ayah, kalau aku mau ketemu engkau di mana? Janjiannya di mana? Enggak gini, soalnya ini janjian di video, tidak juga. Nabi bilang gini, temuilah ayah di Telaga Kautsar. Di sana nanti ayah menunggu umat-umat ayah untuk melayani, memberikan minum. Dan setelah minum dari sana tidak akan pernah terasa haus lagi. Itu masih di masyarakat. Insya Allah. Inilah kecintaan kepada Nabi menjadikan kita harus mengikuti apa yang kemudian Rasulullah kemudian sampaikan, contohkan. Fa inna kala ala khuluqin azim. Pada diri kau sesungguhnya pada dirimu itu ada akhlak yang agung. Maka kita itu sudah dikasih standar suri toladannya, idolanya itu Nabi. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini sudah bukan leniho, bukan contoh kan gitu ya. Bukan syaratkan. Ini idolanya itu sudah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu Nabi sudah mengajarkan. Termasuk ketika kemudian dalam bersahabat, memilih teman, bersaudara, itu kita kemudian harus kemudian sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi. Oke, sudah 8.30. Sekarang ibu-ibu merangkul temannya sampai yang semuanya dari depan. Jadi yang sini kalau kurang harus mesra. Ya. Iya. Oh kalau badannya aja nggak mau dekat gimana hati? Ayo
Ambil nanti dipegang erat-erat sahabatnya sambil didirikan, ikuti apa yang saya katakan. Oke. Sahabat, saudaraku, temanku, jika nanti engkau tidak menemuiku di surga, tolong minta kepada Allah untuk mencariku, kau masukkan ke dalam surga. Sahabat, ingatkan aku ya, jika aku salah. Sahabat, motivasi aku saat aku mulai lemah. Sahabat, jangan pernah kau putus doa-doamu untukku. Saudaraku, bersabarlah bersamaku. Wahai sahabatku, teruslah memotivasiku untuk beramal. Sahabat, semoga cinta kita karena Allah dan persahabatan kita tidak hanya di dunia, tetapi kita akan bawa sampai ke surga. Sahabat, bawa aku ke surga.